Hey guys, welcome back. Kemarin-kemarin gue sempat bikin poll di IG Story buat nanyain kira-kira berapa banyak dari kalian yang pakai tablet. Dan dari yang jawab, 80% bilang kalau tablet mereka itu iPad. Gue sendiri setuju banget kalau misalnya iPad adalah pilihan yang paling aman kalau seandainya ada yang nanyain gue buat rekomendasi tablet. Tapi kalau kita lihat, harga iPad resmi paling murah sekarang itu 6,5 juta. Dan ini belum tentu masuk budget ke semua orang. So, beberapa minggu ini gue lagi nyobain tablet budget, dan di video kali ini gue bakal share tablet yang udah gue cobain selama 2 minggu terakhir, yaitu Advan Sketsa. Advan Sketsa ini cuma ada satu model warna biru yang udah 4G, dengan RAM 4GB dan storage 32GB seharga 2 juta. Dan kalian juga bisa dapetin paket lengkapnya yang dapat case dan dedicated stylus dengan harga 2,6 juta. Pertama-tama kita bahas bodinya dulu. Tablet ini punya ukuran layar 10,1 inch yang menurut gue sweet spotnya tablet buat dipakai kerja. Nggak gitu kecil dan nggak gitu gede. Dimensi bodinya nggak beda jauh sama iPad 3, sedikit lebih panjang tapi dia juga lebih ramping. Gue lumayan surprise waktu pertama kali pegang tab ini karena bobotnya itu nggak gitu enteng. Kira-kira 100 gram lebih berat daripada iPad Air. Material bodinya terbuat dari plastik, tapi build quality-nya cukup solid. Kalau diketok-ketok nggak berasa kopong, dan bodinya juga nggak berasa ada flex kalau gue coba pelintir-pelintir. Dalam posisi landscape atau tiduran, tablet ini punya tombol power dan volume di sisi atas kiri, di sisi kanan cuma ada mic, di sisi kiri atas ada charger micro USB dan headphone jack, dan di sisi bawah nggak ada apa-apa. Di bagian belakang bawah ada stereo speaker, dan backdoor-nya model clip congkel yang kita buka untuk akses dual nano SIM slot dan micro SD. Personally, gue kurang suka karena congkelnya agak susah, tapi kalau kalian nggak sering ganti SIM card atau cabut pasang micro SD, ini nggak bakalan terlalu jadi masalah. Tablet ini nggak dibekalin pakai fingerprint sensor, jadi selama testing, gue pakai face unlock-nya yang walaupun nggak cepet-cepet banget, akurasinya cukup bagus, jadi gue jarang banget unlock pakai pin. Layar Advan Sketsa ini punya ukuran 10,1 inch, resolusi HD, dengan rasio 16:10 yang bikin tablet ini lebih berasa widescreen dibanding iPad yang rasionya 4:3. Ujung-ujungnya dibuat rounded corners biar berasa kayak layar kekinian. Maximum brightness-nya juga cukup terang, dan warnanya juga oke, nggak kelihatan kayak layar low quality. Ini udah enak buat dipakai nonton YouTube ataupun Netflix. Bagian yang menurut gue masih kurang adalah layarnya yang masih HD. Ini bukan berarti layarnya nggak tajam, tapi menurut gue untuk layar-layar seukuran tablet, anything below Full HD itu bakalan mulai kelihatan titik-titik pixelnya. Also, layarnya ini juga kelihatan punya gap antara cover glass dan LCD. Yang kalau kalian tahu, layar yang punya gap kayak gini tuh bakalan lebih reflektif dan bisa mantulin bayangan, especially kalau layarnya lagi nampilin warna gelap. Tapi menurut gue ini masih fair mengingat iPad standar yang bukan Air atau Pro juga punya gap di layarnya. Jadi overall, layarnya ini memenuhi standar gue buat tablet harga segini. Kalau layarnya Full HD bakalan oke banget, tapi gue juga nggak komplain dengan layar yang ada sekarang. Speaker di Advan Sketsa ini setupnya dual stereo di sisi belakang bawah dari segi landscape. Gue cukup impress karena suara maksimum yang dihasilin itu udah cukup kenceng. Dan distortionnya cukup minim, nggak kayak tipikal di speaker-speaker murah. Kualitas audionya menurut gue udah cukup buat dipakai nonton video, dan kalau dengerin musik rasanya acceptable aja lah. Karena suara yang dihasilin itu kayak agak muddy, tapi balik lagi gue aja udah impress banget sama suaranya yang nggak distort untuk price point segini. One thing to note, buat kalian yang suka colok headphone jack atau connect Bluetooth earphone, kualitas suaranya masih acceptable buat nonton video. Tapi kalau misalnya buat dengerin musik, menurut gue kurang bagus. Kamera belakangnya ada di bagian tengah dengan resolusi 8 megapiksel dengan flash, dan kamera depan ada di atas kiri dengan resolusi 5 megapiksel. So guys, ini adalah hasil tangkapan video dari kamera depan Advan Sketsa, resolusi 5 megapiksel, dengan audionya juga langsung dari mic-nya Advan Sketsa. Habis ini kita bakal bandingin sama tangkapan kamera depan dari iPad Air 3 yang gue punya. Dan ini dia guys, hasil tangkapan dari kamera depannya iPad Air 3 yang gue punya, buat perbandingan aja sama Advan Sketsa. Terus kualitas suaranya juga gimana, nanti kita bakal bandingin apakah kameranya dan audionya itu kualitasnya jauh apa enggak. Advan Sketsa ini pakai prosesor Unisoc SC9863A yang benchmarknya bisa dibilang setara sama HP entry level. Jadi gue nggak terlalu expect tablet ini dipakai buat ngerjain hal-hal yang berat. Selama testing, gue pakai tablet ini buat streaming Netflix, ngerjain script sambil nyalain Spotify, conference call pakai Zoom, dan untuk aktivitas ringan kayak gitu, tabletnya ini experience-nya fine-fine aja. Nggak gitu ada stutter, ngebug, atau UI-nya jadi slow down dan nggak enak dipakai.
Gue nggak pakai tablet ini buat gaming, tapi buat kalian yang penasaran, nanti settingan grafiknya bakal gue share di comment section. Baterai tablet ini ukurannya 6000 mAh, yang dari testing gue dipakai 4 jam screen on time dan 22 jam standby, masih kesisa 50%. Jadi harusnya tablet ini tuh aman banget buat dipakai kuliah atau kerja seharian. Port chargernya pakai micro USB dan charger bawaannya berukuran 10 watt. Yang dari hasil pengetesan gue, charging dari 5 ke 80 bisa dalam 2 jam 35 menit, dan 5 ke 100 dalam 3 jam 50 menit. Kalau kalian beli tablet ini dengan paket case dan stylus, kalian bakal dapat soft case transparan dengan cover bertekstur leather warna hitam. Ada slot buat stylus, dan cover leathernya bisa dilipat buat jadi base stand. Tutupnya ini nggak ada magnet, jadi juga nggak ada fitur auto lock atau unlock. Gue nemuin kelemahan di mana waktu jadi base stand, covernya ini nutupin stereo speaker, yang bikin suaranya jadi agak muffled. Stylus yang kalian dapetin ini dibuat khusus untuk Advance Sketsa dan nggak bisa dipakai buat tablet lain. Bahannya metal dengan tip yang feel-nya kayak pen. Dan ujungnya ini bakalan masuk sedikit waktu lagi pakai. Stylusnya ditenagai pakai baterai 4A yang kalau mau diganti tinggal dibuka kayak kita lagi mau ganti tinta pen. Karena stylusnya ini dedicated, kita bisa gunain fitur khusus di aplikasi-aplikasi yang support stylus supaya bisa ngebedain stylus dan tangan kita buat palm rejection. Latency stylusnya lumayan noticeable buat gue yang kebiasa pakai Apple Pencil, tapi nggak sampai bikin gue ngerasa bahwa stylusnya ini nggak enak dipakai. So, tablet ini tuh buat siapa sih? Kalau misalnya kalian minta rekomendasi sama gue, tanpa nyebutin budget atau kebutuhan, gue bakal bilang bahwa iPad adalah pilihan yang paling aman. Yang manapun yang kalian beli. Bukan cuma karena kualitas hardware-nya, tapi software-nya itu juga jauh lebih disupport dibandingin tablet Android. Kalian bakal lebih banyak nemuin app Android yang nggak support landscape daripada iPad. Padahal tablet itu kan lebih sering dipakai dalam posisi ini, dan buat gue ini tuh cukup ngeganggu user experience. Dan juga jangan lupa dukungan update software dari Apple yang biasanya minimal 3 tahun bisa update software. Sedangkan Advance Sketsa ini keluar dengan Android Pie 9.0 yang udah ketinggalan satu generasi. Dan gue juga nggak expect Advan buat ngasih software update apapun ke tablet ini. Sebenarnya ini bukan big issue, karena kita juga nggak harus selalu dapat fitur-fitur terbaru dari software update. Tapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya ada app yang nggak mau jalan di software yang udah cukup tua. Tapi kalau misalnya hal-hal yang gue sebut barusan itu kita kesampingkan, menurut gue Advance Sketsa ini ngasih value yang bagus banget buat yang mau punya tablet 10 inci dengan dedicated stylus di bawah 3 juta. Sebagai perspektif, dengan budget iPad paling murah yang masih Wi-Fi only, tambah lagi beli Apple Pencil, kalian bisa beli 3 tablet ini yang udah 4G dengan case dan stylus. Layarnya cukup oke, speakernya udah stereo, dan menurut gua, selling point terbaiknya ada di dedicated stylus yang beneran enak buat dipakai. Bukan seperti stylus third party yang tipnya karet atau plastik disc. Ini bakalan cocok banget buat masyarakat new normal yang masih sekolah di rumah. Atau misalnya yang kerjanya sering presentasi online pakai gambar-gambar sketsa gitu. Makanya namanya Advance Sketsa. Oh my god! Wow! Oke, segitu dulu aja guys review gue tentang Advance Sketsa kali ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like kalau misalnya kalian suka, dan subscribe kalau misalnya kalian belum. I'll see you guys in my next video.